Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Hari ini Chandra mau berbicara terkait dengan Delman ya. Ini ditulis oleh Adianto, wartawan media Indonesia. Dan beliau mengatakan, dulu hingga pada awal 2000-an di kawasan Pesanggerahan Ulu Jami, Jakarta Selatan, Delman masih beroperasi sebagai sarana angkutan. Kendaraan yang ditarik kuda itu bersaing dengan ojek dan juga metro mini sebagai sarana mobilitas warga sekitar, terutama untuk jarak dekat. Namun dengan semakin banyaknya sarana angkutan umum, terutama ojek online dan juga makin banyaknya warga yang memiliki sepeda motor, keberadaan Delman kian terdesak ya hingga nyaris tidak terlihat lagi. Mungkin tinggal satu dua, itu pun sudah beralih fungsi dari sarana transportasi menjadi sekedar wahana rekreasi anak-anak, seperti yang mangkal di kawasan Monumen Nasional atau Monas. Kalau di Kelapa Gading ada di PSB teman-teman ya. Dan kini Pemprov DKI pun bakal melarang kendaraan itu mangkal di kawasan tersebut. Dan kata pelaksana tugas atau PLT Wakil Wali Kota Jakarta Pusat, Iqbal Akbarudin, larangan itu sebetulnya telah dikeluarkan sejak 2016 melalui Surat Edaran atau SE Wali Kota nomor 36. Bukan hanya di Monas, Delman juga bakal dilarang beroperasi di seputaran Modern Hotel Indonesia. Dan menurut Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat, Wildan Anwar, salah satu alasan dilarangnya Delman beroperasi di kawasan tersebut adalah kotoran kuda penarik kendaraan yang yaitu dapat mengganggu kenyamanan masyarakat pengguna jalan. Dan sebelum maraknya kendaraan bermotor, Delman menjadi primadona sebagai sarana transportasi masyarakat di Hindia Belanda. Penemunya ialah seorang insinyur sekaligus seorang pandai besi berkebangsaan Belanda bernama Charles Theodore de Leman. Nah, ini jangan-jangan dari kata ini nih teman-teman ya, dari nama Charles Theodore de Leman, sehingga orang Indonesia menyebut bahwa itu namanya adalah Delman. Masyarakat Belanda sendiri menyebut kendaraan itu dengan nama Dos Ados. Wow. Nama itu diambil dari bahasa Perancis, secara harfiah berarti punggung ketemu punggung teman-teman ya. Punggung ketemu punggung. Karena posisi duduk penumpang kendaraan tersebut saat itu memang didesain untuk saling memunggungi. Kendaraan itu lantas oleh sebagian penduduk pribumi disebut sado. Di beberapa daerah seperti di Jogja, kendaraan sejenis itu disebut andong atau orang Minangkabau menyebutnya bendi. Ya teman-teman, seiring dengan makin majunya sarana transportasi yang serba cepat ya, keberadaan kendaraan tradisional itu pun kini kian terdesak. Fenomena itu merupakan hal yang lumrah, kendati demikian, dalam diskursus kebijakan publik, pemerintah kota tetap harus memikirkan solusinya sebelum mengeluarkan aturan. Setidaknya, mereka perlu memperhatikan nasib pemilik dan juga para kusir delman. Sejauh ini, Pemprov DKI berjanji akan menyosialisasikan aturan itu kepada pemilik dan juga kusir delman. Tetapi belum jelas apa solusinya, terutama terkait dengan potensi hilangnya mata pencaharian mereka. Dengan melihat moda transportasi yang masih bertahan hingga saat ini, sebagian besar atau sebagai bagian dari kehidupan dan penghidupan masyarakat, tentu perlu strategi untuk menjamin keberlangsungan hidup mereka. Pentingnya melestarikan tujuan asli moda transportasi tradisional ya, serta fungsi barunya di era modern, kiranya perlu juga dikaji dalam konteks keberlanjutan dan keterlangsungannya sebagai bentuk warisan budaya. Wacana itu penting untuk mempromosikan visibilitas ya fenomena budaya kepada publik dalam mendorong perlindungan dan keberlanjutannya teman-teman ya. Dan persoalan semacam itu juga terjadi di belahan dunia lain. Bukan cuma di Indonesia, di Slovakia misalkan, hingga saat ini keberadaan serva atau serpa masih dipertahankan. Serpa ialah porter, pengangkut barang bawaan pendaki gunung. Profesi yang ditekuni penduduk lokal secara turun-temurun di perdesaan itu berperan sebagai medium transportasi karena medan di wilayah tersebut sulit dilalui kendaraan. Mereka berjalan kaki dengan menjunjung sejumlah barang bawaan. Bahkan kini ada festival Serva Rally yang rutin digelar tiap tahun guna menarik wisatawan. Pemerintah kiranya memang perlu memikirkan bentuk angkutan tradisional dengan tetap mempertahankan mata pencaharian masyarakat. Bukan sekedar merekonstruksi sebatas untuk mengenang masa lalu ya. Delman, Andong, Sado, Dokar, Bendi, atau segala bentuk angkutan tradisional lainnya dapat dialihdayakan dari sekedar sarana transportasi menjadi wahana hiburan sekaligus untuk mendatangkan wisatawan. Seperti baik di kawasan Setu Babakan,
Ragunan, maupun beberapa ruas jalan di Yogyakarta dan sekitarnya. Dengan begitu, tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak suara sepatu kuda. Begitu teman-teman. Dan berikut dengus napas usirnya masih bisa tetap kita dengar teman-teman ya. Bukan sekedar terngiang dalam ingatan kita ya, terdengar pada sepenggal lirik lagu anak-anak ciptaan Ibu Sud tersebut teman-teman. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman ya. Itulah sepenggal cerita tentang Delman teman-teman ya, yang disampaikan oleh atau diopinikan atau ini adalah pendapat dari Mas Adianto, wartawan media Indonesia teman-teman. Jadi begitu teman-teman. Nah, gimana menurut kalian teman-teman? Silakan ya, pernah nggak sih kalian naik Delman ya? Kemudian ceritanya asik atau tidak atau bagaimana? Silakan ceritakan di kolom komentar. Dan juga teman-teman ketika naik kereta, naik Delman, naik apapun itu, teman-teman kudu tahu ya sejarahnya seperti apa, kemudian bagaimana dan bagaimana fakta uniknya seperti apa. Itu kalian harus tahu. Misalkan kalian naik mobil misal Alphard ya, itu sejarahnya kalau kalian harus tahu teman-teman ya. Alphard itu dibuat dari mana, atau mungkin spesifikasinya seperti apa dan sebagainya, itu kalian nggak ada salahnya untuk mengetahui teman-teman ya, agar nanti kalian lebih mantap dalam mengendarinya, atau mungkin kalian bisa cerita, bisa apa ya, literasi kalian tuh lebih banyak teman-teman ya daripada teman-teman kalian yang lain ya. Oke teman-teman, itu aja hari ini. Sampai ketemu di waktu dan elemen yang berbeda masih di Asli Dalam Momen TV di Pengetahuan Umum. Saya Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.